Halo sabun lovers dimanapun kalian bernapas, balik lagi bareng saya Abah. Hmm, hmm, hmm. Gimana rasanya kalau perjalanan udara kalian harus mengalami insiden dan terdampar di pulau yang berisikan kelompok separatis yang terkenal sadis? Serem meren. Itulah sepenggal cerita dari film yang akan kita bawakan kali ini yang berjudul Plan 2023 yang masih cukup hangat sehangat pelukan mantan. Anjay. Tanpa terlalu banyak ngocoblak di awal film, mari kita mulai filmnya. Awal kisah kita akan diperkenalkan dengan seorang pilot yang bernama Brodie Torrance yang akan melakukan penerbangannya dari Bandara Internasional Singapura menuju Tokyo, Jepang. Melakukan perbincangan melalui telepon dengan anak gadisnya yang bernama Daniela, dia berjanji setelah menyelesaikan tugasnya dia akan mengajaknya berlibur ke Hawaii. Yeah, thanks to you. That's my job, sweetheart. Okay. I'll see you soon. Ditemani co-pilot yang bernama Dele, dia pun mengatakan akan ada cuaca buruk dari rute yang mereka lewati. Sedangkan seorang pramugari yang bernama Bonnie mengatakan ada seorang pria yang ingin menemui sang kapten, di mana dia adalah seorang detektif yang meminta izin kalau dia akan berangkat bersama narapidana yang bernama Gasper. Gasper adalah narapidana dengan kasus pembunuhan 15 tahun yang lalu, di mana dia berhasil ditangkap tepatnya di Pulau Dewata atau Bali. Namun sang detektif menjamin bahwa semuanya akan baik-baik saja dan tidak akan menakuti penumpang lainnya. Just keep away from everywhere else, please. Copy that. Setelah semua penumpang masuk satu persatu dengan jumlah penumpang yang hanya 14 orang saja, Torrance pun menerbangkan pesawatnya dan lepas landas. Empat belas menit mengudara sesuai ramalan cuaca dari BMKG, radar pun mendeteksi cuaca buruk yang ada di depannya. Mengakibatkan guncangan atau yang biasa disebut dengan turbulen, Torrance pun menaikkan pesawatnya menjadi 40.000 kaki untuk menghindari cuaca buruk tersebut. TSN Control, this is Drew to 40,000 feet to clear weather, copy? Torrance pun pergi meminta maaf dan memastikan para penumpang baik-baik saja. Namun tiba-tiba pesawat mereka tersambar petir yang membuat avionik pada pesawat tersebut mati. Hal itu membuat kelistrikan pada pesawat pun harus terputus, di mana kini mereka hanya punya waktu 10 menit untuk mendaratkan pesawatnya sebelum mesin pesawat itu mati dan terjatuh. Avionics must be fried. Shit. That gives us 10 minutes to put her down before we... Sedangkan di bagian penumpang sendiri terlihat si detektif yang melepas sabuk pengamannya untuk mencoba mengambil teleponnya harus terbanting bersama seorang pramugari yang mencoba melerainya dan itu membuat mereka tewas seketika. Setelah melewati badai, Torrance pun melihat sebuah pulau dan akan mendaratkan pesawatnya di sana sebelum jatuhnya pesawat yang diakibatkan matinya mesin pesawat. Berhasil mendarat dengan selamat, Torrance pun meminta semua penumpang dan kru untuk segera keluar dari pesawat. Sebagai seorang pilot yang menjunjung tinggi rasa tanggung jawab, Torrance pun meminta maaf atas kejadian tersebut dan akan bertanggung jawab dari kelangsungan hidup mereka. Di kantor pusat dari maskapai penerbangan itu sendiri yang mendapatkan kabar bahwa salah satu pesawatnya hilang kontak yang ditumpangi oleh Torrance. Kini mereka mencoba melacak di mana posisi jatuhnya pesawat. Sedangkan itu Torrance memeriksa barang-barang dari sang detektif di mana dia menemukan sebuah pisau kecil milik Gasper dan mengambil senjata api milik si detektif. Lanjut, dia pun memeriksa pesawat dan menemukan beberapa bagian kerusakan pada pesawatnya. Dan bersama Dele, Torrance pun membuka peta untuk mencari tahu di mana tempat jatuhnya mereka. That's over 1,000 square miles search radius.
Setelah dilacak, mereka pun menyadari bahwa mereka jatuh di Kepulauan Jolo, tepatnya selatan bagian Filipina. Dele pun mengatakan bahwa ini sangat berbahaya, di mana pulau ini ditempati oleh sekelompok militansi yang terkenal keji dan berbahaya. Mengetahui hal itu, Torrance pun meminta Dele untuk merahasiakannya dari para penumpang agar tidak membuat para penumpang panik. It's very, very bad. Run by separatists and criminals. But let's keep this to ourselves for now. Dengan penuh pertimbangan bahwa Gesper tidak berbahaya bagi mereka, Torrance pun melepaskan borgol pada tangannya dan meminta untuk menemaninya mencari bantuan dengan menyusuri jalan di tengah hutan. Di pemukiman sendiri terlihat salah seorang warga yang melihat jatuhnya pesawat dan melaporkannya kepada Datuk, yang artinya adalah pemimpin. Mereka adalah sekelompok militansi yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama Janmar. Mababa. Yun sa mga sundalo. Nagsabi na sa akin galing Manila. Maraming salamat. Sedangkan itu Dele yang mencoba memperbaiki pesawat pun berhasil menghidupkan tenaga cadangan pada pesawat. Di kantor pusat sendiri, Terry mengirimkan beberapa anak buahnya, di mana mereka adalah tim spesialis penyanderaan untuk mencari tahu keberadaan Torrance beserta para penumpang. Dipimpin pria yang bernama Johnny, mereka pun dibekali uang $500,000 jikalau uang itu memang sangat diperlukan nantinya. So how much in the emergency fund? $500,000. Enough to get one of us out of Indonesian prison. Di dalam hutan sendiri, mereka pun berbincang dan disinilah terungkap Gesper dulunya adalah seorang tentara, namun membuat kesalahan di tempat yang salah. Gesper juga menanyakan tentang pisaunya dan senjata api milik si detektif, di mana ketika Torrance menjawabnya, Gesper telah hilang entah kemana. How about the dead officer's gun? Lalu Torrance pun menemukan sebuah bangunan tua, di mana di sana terdapat sebuah telepon dan dia pun mencoba memperbaikinya. Berhasil terhubung ke anak gadisnya, yaitu Daniela. Torrance pun memintanya untuk mencatat titik lokasi keberadaannya saat ini. Namun belum usai ia mengatakan, muncullah seorang pria alias anak buahnya Janmar yang langsung menghajarnya. Dan terjadi pergelutan antara mereka berdua. Namun Torrance berhasil mencekiknya yang membuat pria tersebut innalillahi. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah luar dan muncullah seorang pria bersenjata. Ya, itu adalah Gesper yang berhasil melumpuhkan beberapa penjaga yang awalnya dia telah kabur, namun tiba-tiba beliau muncul kembali untuk membantu Torrance. Cakep. Lalu mereka pun memeriksa bangunan tersebut, di mana terdapat beberapa paspor dan kamera yang berisikan video tentang penyekapan warga negara asing. Merasa para penumpangnya dalam bahaya, Torrance pun bergegas kembali ke pesawat untuk menemui para penumpang. Di sana sendiri sudah tiba Janmar bersama bararudaknya, di mana Dele yang menyadari bahwa itu adalah kelompok separatis yang berbahaya. Dia pun meminta semua para penumpang untuk mundur. Dengan beringas mereka pun meminta daftar penumpang, dan Bonnie memberikan daftar penumpang tersebut yang ia sembunyikan di balik alat pencengkram bola dangdutnya. Terlihat betapa kejinya kelompok tersebut tak kala mereka menembak seorang penumpang yang akan melarikan diri. Bahkan seorang pria pun mereka penggal kepalanya hanya karena jeritan cengceremen. Perbuatan laknat tersebut juga disaksikan langsung oleh Torrance dan Gesper yang sedang bersembunyi di balik semak-semak belukar.
Mereka pun membawa para penumpang yang tersisa ke markasnya dan memerintahkan 2 anak buahnya untuk menggeledah tempat tersebut. Hal itu dimanfaatkan Torrance untuk mencari tahu kemana mereka membawa para penumpang, dan diketahui bahwa Janmer membawa mereka ke sebuah desa yang bernama Desa Dandulit melalui anak buahnya yang sebentar lagi menjadi jenazah. Speak English? Yes, yes. Little. Dandulit village. Karena dirasa terlalu lama menunggu balat bantuan yang entah kapan bawa nyampenya, Torrance pun nekat untuk menyelamatkan mereka demi sebuah tanggung jawab kepada kru dan penumpang. Di mana dia meninggalkan pesan melalui bajunya yang bertuliskan dia menyelamatkan para sandera yang ia taruh di depan bagian pesawat. Di kantor pusat sendiri kini mereka mendapatkan titik lokasi jatuhnya pesawat melalui rekaman telepon antara Torrance dan Daniela. Sedangkan para sandera kini diminta untuk menyebutkan nama dan asal negara mereka masing-masing, yang mana hal itu menjadi modal Janmer untuk meminta tebusan ke maskapai penerbangan tersebut. Sampo Dali, Hong Kong. Terry sendiri kini mendapatkan kabar dari timnya di mana mereka yang tiba di lokasi pesawat tak menemukan siapapun selain 2 kantong jenazah yang berisikan mayat si detektif dan teteh-teteh pramugari. Namun mereka mendapatkan pencerahan melalui pesan yang ditinggalkan Torrance kemana mereka pergi saat ini. Trailblazer CP you see in this. Looks like we may have a hot. Kembali ke Torrance dan Gasper yang tiba di desa Dandulit, yang mana mereka akan membebaskan para penumpang. Namun tak semudah itu Perguso, tak kala 2 penjaga tengah mengisi bahan bakar jenis Pertamax menjadi awal rintangan mereka. Berhasil menghabisi 2 cucurut tersebut dengan menikamnya dengan belati. Kembali Gasper berperan penting dalam film ini, yang mana dia membogem 2 pasukan yang tengah menjaga para sandera. Dewi. Berniat melarikan diri menggunakan bus yang mereka tumpangi, kembali terhalang ketika beberapa penjaga dengan senjata lengkap tengah berkumpul di depan gerbang. Torrance yang begitu memperdulikan keselamatan penumpangnya memberanikan dirinya untuk menjadi umpan atau bahasa lainnya mengalihkan mereka. Di mana dia mendatangi mereka untuk menemui Janmer dan mengatakan bahwa dia telah menghubungi pihak keamanan Manila dan mengirim pasukannya untuk menjemput mereka. Di mana dia meminta para sandera untuk dibebaskan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. I came to talk to you about that. Search and rescue force, lots of soldiers. Dengan raut wajah yang datar, Janmer yang mendengarnya pun malah berniat untuk menghabisi Torrance. John. Ya, dengan waktu yang tepat, tim penyelamat pun tiba dengan langsung menembak salah satu dari mereka. Terjadi sedikit aksi tembak-menembak di mana mereka berhasil keluar dari desa Dandulit. Roll out now! Johnny sendiri mengatakan bahwa tim evakuasi tiba dalam waktu 24 jam. Tentu itu waktu yang sangat lama untuk mereka bertahan hidup di tengah-tengah serangan kelompok separatis. Tak ada pilihan lain selain menerbangkan kembali pesawatnya dengan tenaga cadangan. Torrance pun bersiap memanaskan mesin pesawat dan Johnny beserta timnya mencoba menahan Janmer bersama pasukannya. Kembali aksi pertempuran di mana kita akan melihat salah satu aksi epik di mana seorang sniper yang mampu menghabisi beberapa pasukan militansi dengan senjata laras panjangnya. Gasper sendiri mengatakan pada Torrance di mana dia tak akan ikut naik pesawat dengan statusnya sebagai narapidana. You know I can't get on that. Good luck.
Tim pun perlahan mulai masuk ke dalam pesawat, sedangkan Gesper yang melarikan diri dengan membawa uang yang disiapkan untuk keadaan darurat. Tersisa hanya Janmer dan satu pasukannya, di mana dia menyiapkan roket balistik untuk menghancurkan pesawat tersebut. Dan kembali kita melihat Gesper yang masih memperdulikan mereka, di mana ketika roket dilepaskan, Gesper berhasil menembak pasukannya tersebut. Namun Janmer yang masih hidup pun tak tinggal diam, di mana dia mencoba untuk menembakkan roketnya, tetapi berhasil lepas landas, di mana pesawat tersebut hanya mampu menempuh jarak 400 km, di mana mereka mengudara tanpa alat navigasi yang diakibatkan avionik yang masih mati. Torrance pun meminta ke kantor pusat untuk memberikan petunjuk kemana mereka harus mengudara dan mencarikan sebuah bandara terdekat. Dengan keadaan pesawat yang cumpang-camping pun semakin diperparah dengan rusaknya satu mesin pesawat, namun mereka kembali melihat sebuah harapan ketika mereka melihat sebuah landasan pesawat. Have a visual on Stiasi runway. Prepare. Help me on the brakes, Stelly. Dan mereka pun berhasil selamat, dan inilah akhir dari film Plan 2023.